Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Maria Tulisna dari kelas TMT 4D dengan NIM 1262042121338. Kali ini saya akan membahas mengenai fungsi implisit dalam aplikasi Maple. Selain fungsi implisit, saya juga akan membahas sedikit mengenai fungsi eksplisit dan juga fungsi genap dan fungsi ganjil. Nah, kita langsung masuki materi yang pertama, yakni bentuk fungsi. Jadi fungsi itu bisa dibedakan menjadi dua, yakni fungsi eksplisit dan juga fungsi implisit. Nah, bentuk-bentuk fungsi yang kita bahas sampai pokok bahasan ini, maksudnya yang lalu-lalu kita itu selalu membahas atau menyatakan fungsi itu dalam satu variabel secara eksplisit dalam bentuk dia sama dengan fx. Contohnya, kita kemarin kan menggunakan fungsi y sama dengan 2x plus 5, atau juga y sama dengan x kuadrat plus 5x plus 3. Nah, itu merupakan contoh fungsi eksplisit. Namun, beberapa fungsi bisa didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara x dan y. Contohnya, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16, dan atau juga x pangkat 3 ditambah 2y kuadrat sama dengan 4xy. Nah, jadi letak perbedaan dari fungsi eksplisit dan fungsi implisit ini adalah pada letak variabel bebas dan tak bebasnya. Jika pada fungsi eksplisit, variabel bebas dan tak bebasnya itu terpisah, tidak bisa digabungkan menjadi satu. Sebaliknya, pada fungsi implisit, variabel bebas dan variabel tak bebasnya bisa digabungkan menjadi satu. Nah, dalam beberapa kasus, dimungkinkan fungsi-fungsi implisit ini dapat dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Misalnya, fungsi implisit yang berbentuk x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16, fungsi itu bisa dipecah menjadi dua buah fungsi eksplisit dalam x, yakni y sama dengan akar 16 dikurangi x kuadrat, dan juga y sama dengan negatif akar 16 dikurangi x kuadrat. Nah, apabila grafik fungsi implisit x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 ini digambar, maka akan diperoleh grafik berbentuk lingkaran. Karena setengah lingkaran yang atas berasal dari grafik y sama dengan 16 akar 16 dikurangi x kuadrat, dan setengah yang bawah lagi berasal dari y sama dengan negatif akar 16 dikurangi x kuadrat. Grafik fungsi implisit itu sebenarnya dapat dibuat dengan perintah plot, tapi kita harus menguraikan dan menyatakan fungsi tersebut ke dalam fungsi eksplisit dalam x, seperti halnya fungsi yang menghasilkan lingkaran tadi, yang y sama dengan akar 16 dikurangi x kuadrat dan satunya lagi. Nah, tentu saja hal tersebut kan membutuhkan banyak waktu ya, karena kita harus menguraikan fungsi-fungsi implisit tersebut ke dalam fungsi eksplisit. Nah, untuk memudahkan hal itu, Maple itu sudah menyediakan function khusus untuk menggambar grafik fungsi-fungsi implisit. Nah, jadi function khusus di Maple untuk menggambar fungsi implisit sintaksnya adalah sebagai berikut, yakni with dalam kurung plots titik 2, kemudian implicit plot dalam kurung fungsi implisitnya, koma x sama dengan batas nilai x-nya, dan y sama dengan batas nilai y-nya. Nah, perintah implicit plot juga menggunakan paket plots. Nilai-nilai a, b, m, dan n merupakan parameter yang merupakan batas untuk nilai x dan y untuk fungsi yang akan kita gambar. Nah, kita langsung menuju contoh praktik. Yang pertama, yakni gambarlah fungsi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 dengan batas nilai x dari negatif 10 sampai dengan 10, dan batas nilai y-nya adalah negatif 10 sampai dengan 10. Baik, kita akan coba di dalam aplikasi Maple. Baik, yang pertama kita akan tuliskan with dalam kurung plots
titik 2, kemudian implicit plot, dalam kurung, kita tuliskan fungsi implisitnya tadi, yakni x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 dengan batas nilai x-nya dari negatif 10 sampai dengan 10 dan juga batas nilai y-nya dari negatif 10 sampai dengan 10. Kita tutup kurung, kemudian enter. Nah, jadi perintahnya akan menghasilkan gambar seperti ini. Nah, pada gambar yang telah muncul ini, kita bisa melihat bahwa nilai x dan y terletak antara negatif 4 sampai dengan 4. Padahal dalam perintahnya tadi, kita tuliskan dari negatif 10 sampai dengan 10. Hal ini menunjukkan atau menggambarkan bahwa fungsi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 ini hanya terdefinisi untuk nilai x dan y pada interval negatif 4 sampai dengan 4. Kita lanjut untuk contoh praktik yang kedua. Contoh praktik nomor 2, yakni gambarlah grafik fungsi 2 dikali x kuadrat plus y kuadrat dikuadratkan sama dengan 25 dikali x kuadrat dikurangi y kuadrat. Untuk x dan y-nya batas nilainya adalah dari negatif 4 sampai dengan 4. Kita gambarkan dalam mapel. Baik, yang pertama kita tuliskan with plot dulu. With plots dalam kurung titik 2, kemudian implicit plot dalam kurung fungsi implisitnya tadi adalah 2 dikali dengan x kuadrat ditambah y kuadrat dikuadratkan sama dengan 25 dikali dengan x kuadrat dikurangi y kuadrat. Kemudian batas nilai x dan y-nya sama-sama pada negatif 4 sampai dengan 4. Negatif 4 sampai dengan 4. Kemudian kita enter. Nah, hasil perintah ini adalah gambar seperti ini. Nah, tampak pada gambar bahwa untuk di sini 0,0 itu tidak dilewati oleh grafik. Padahal kan seharusnya titik tersebut dilewati, karena kan untuk titik 0,0 persamaan yang diberikan akan terpenuhi. Hal ini karena jumlah titik-titik pada grafik plot itu kurang banyak. Secara default, jumlah minimum titik yang digambar pada mapel itu hanya 50 buah secara default ya. Sehingga untuk memperoleh hasil grafik yang lebih baik, jumlah titik-titik itu harus ditambah. Untuk mengubah jumlah titik-titik plot, kita bisa menggunakan option 6 points. Ya, jadi option 6 points. Jadi perintah implisit pada implicit plot ini, kalau jumlah titiknya diubah menjadi 1000, seperti ini. Kita tuliskan ya, 6 points sama dengan 1000. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya akan berubah. Di sini, pada 0,0-nya sudah terdefinisi atau sudah terlewati oleh grafiknya. Kita sudah selesai membahas bagaimana cara mendefinisikan atau membuat grafik fungsi implisit di dalam mapel. Sekarang kita akan membahas materi mengenai fungsi genap dan fungsi ganjil. Nah, yang pertama yakni fungsi genap. Jika fungsi f itu memenuhi f dalam kurung negatif x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f itu disebut fungsi genap.
Selain kita meninjaunya dari secara teori, kita bisa meninjaunya juga dari sudut pandang geometri. Nah, suatu fungsi genap itu bisa dilihat dari grafik fungsinya, yakni simetris terhadap sumbu Y. Nah, untuk itu kita akan memasuki contoh untuk menentukan apakah suatu fungsi itu termasuk fungsi genap atau bukan dengan mapel. Contoh praktik. Misalkan diberikan suatu fungsi f(x) sama dengan x kuadrat. Dengan menggunakan mapel, tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Selanjutnya, tunjukkan juga dari sudut pandang geometri, yakni dengan membuat grafik fungsi f(x). Baik, kita akan menunjukkan apakah fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ini adalah fungsi genap. Jadi langkah penyelesaiannya yang pertama adalah kita tuliskan fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ini seperti biasa. Kita tuliskan f, kemudian sama dengan variabelnya adalah x, kemudian kita tuliskan tanda panah, dan tuliskan operasinya. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita tuliskan f dalam kurung negatif x. Nah, dari perintah ini akan terlihat bahwa bentuk f(x) ini akan sama dengan f negatif x, yaitu x kuadrat. Jadi, keduanya ini sama. Jadi, bisa dibuktikan bahwa fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ini merupakan fungsi genap. Nah, selain membuktikannya dengan cara seperti ini, kita juga tadi disuruh untuk menunjukkan menggunakan sudut pandang geometri, yaitu dengan membuat grafik fungsi f(x). Kita gambarkan grafik fungsi f(x) ini dengan menggunakan plot. Kita tuliskan plot dalam kurung f(x). Kemudian kita enter. Maka akan tampak grafik dari f(x) sama dengan x kuadrat seperti ini. Jadi, dari gambar ini tampak bahwa grafik y sama dengan x kuadrat itu simetris terhadap sumbu y. Nah, selain fungsi genap, terdapat pula fungsi ganjil, yakni jika suatu fungsi f memenuhi f dalam kurung negatif x sama dengan negatif f(x) untuk semua x dalam domain, maka f disebut fungsi ganjil. Jadi karakteristik fungsi ganjil juga bisa dilihat dari grafik. Grafik fungsi ganjil simetris dengan titik asal, yaitu 0,0. Jika telah dipunyai grafik f untuk x sama dengan untuk x lebih dari sama dengan 0, maka grafik untuk x kurang dari 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Kita langsung memasuki contoh untuk menentukan apakah suatu fungsi itu merupakan fungsi ganjil. Contoh, diberikan fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3. Dengan menggunakan mapel, tunjukkan bahwa fungsi tersebut termasuk fungsi ganjil, dan tunjukkan pula grafiknya. Sama seperti yang sebelumnya, jadi yang pertama kita tuliskan fungsinya terlebih dahulu. Ini tadi fungsinya adalah f(x) sama dengan x pangkat 3. Jadi f(2) sama dengan dalam kurung x, dan tanda panah, x pangkat 3. Kita enter. Kemudian yang kedua kita tuliskan perintah negatif f(x). Kita enter. Dan juga perintah f dalam kurung negatif x. Kita enter. Nah, hasil dari perintah yang telah kita berikan akan terlihat bahwa antara f dalam kurung negatif x dan juga negatif f(x) akan menghasilkan hal yang sama, yakni negatif x pangkat 3. Dengan demikian, f(x) sama dengan x pangkat 3 termasuk fungsi ganjil. Nah, sedangkan kita tadi juga disuruh untuk menunjukkan grafik fungsinya. Jadi, kita tuliskan
plot untuk menggambarkan grafiknya. Plot dalam kurung fx, kemudian kita enter. Nah, grafik dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 adalah seperti ini. Jadi, terlihat bahwa grafik fungsi simetris pada titik 0,0. Jadi simetrisnya di sini. Dengan kata lain, grafik fungsi f untuk x kurang dari 0, yakni di sini, dapat diperoleh dengan memutar grafik fungsi. Grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0 sebesar 180 derajat. Jadi grafik yang lebih dari x sama dengan 0 ini jika diputar 180 derajat akan menghasilkan grafik fungsi seperti ini. Jadi simetrisnya terdapat pada titik 0,0. Nah, usai sudah pembahasan kita kali ini. Jadi kita tadi sudah membahas fungsi implisit, fungsi eksplisit, dan juga fungsi genap dan fungsi ganjil, serta bagaimana membuktikan apakah sebuah fungsi itu fungsi genap ataukah fungsi ganjil. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.